Puji nama Tuhan, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh sama-sama bersatu hati untuk sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat datang di Gereja Bukit Sion. Dan kami minta dalam kasih Tuhan, ibu-ibu yang ada di tengah sampai ke belakang, kami persilakan untuk mengisi bangku-bangku yang kosong terlebih dahulu di depan. Dipersilakan maju ke depan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mengucapkan salam kepada kanan kiri depan belakang kita. Kita ucapkan salam dan senyum terbaik untuk saudara-saudari kita yang berkumpul di tempat ini. Silakan saling menyapa. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah dan juga acara kita sore hari ini, kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua WBI Bukit Sion, Ibu Titin Sumarni. Kepada Ibu Titin Sumarni dipersilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya atas nama WBI Bukit Sion mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua PWKI kita, Ibu Wajibati, beserta pengurus-pengurusnya, kemudian seluruh ibu-ibu anggota PWKI dari berbagai denominasi gereja. Selamat datang. Kami sangat senang sekali bisa dikunjungi. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran ibu-ibu semua. Satu harapan kami melalui kunjungan ini kita bisa saling mengenal, semakin mempererat tali persaudaraan kita. Kita boleh berbeda gereja, boleh berbeda suku bangsa, tapi kita satu dalam Tuhan. Kita sama-sama mengikut Kristus. Puji Tuhan. Mungkin nanti dari sambutan-sambutan kami dari awal sampai akhir ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sebelumnya kami mohon dimaafkan. Satu, ini ya bahwa kami sangat senang sekali bisa dikunjungi. Jadi saya tidak panjang kata. Demikian sambutan dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Berikutnya kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua PWKI, Ibu Wajibati. Kepada Ibu Wajibati, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama pengurus PWKI. Salam. Salam. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertemu kembali di tempat ini. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bahkan dibarengi dengan semangat yang sangat luar biasa. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Sidang WBI Bukit Sion beserta jajarannya, kami hormati Ibu Pendeta Hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, yang kami hormati dan kasihi Ibu Ketua WBI
denominasi gereja yang ada di Kobar pada umumnya, Pangkalan Bun khususnya. Juga kepada ibu-ibu, saudara, pengurus PWKI yang hadir saat ini, yang kami hormati, kasih ibu-ibu, kaum wanita yang hadir pada saat ini yang kami kasihi. Pertama-tama kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih, berkat, dan rahmat-Nya hingga kita pada hari ini, saat ini, sore ini bisa bertemu kembali di sini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sangat-sangat bersyukur. Tadinya terus terang saja agak-agak sedikit khawatir, kok begitu masuk jam 3 itu gelap ya. Terus kelihatannya kayak mau hujan besar. Mudah-mudahan ini hanya lewat, hujan lewat, dan anggap saja ini hujan berkat. Ya puji Tuhan, kita diberi cuaca yang cerah sehingga kita pada saat ini bisa bertemu, berkumpul di sini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Lebih-lebih kita diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat yang luar biasa tadi. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Namun pertama, kami atas nama pengurus PWKI Kobar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Gembala Bukit Siam ini yang sudah memberikan tempat, bahkan fasilitasnya untuk kita mengadakan ibadah pada hari ini, ataupun boleh dikatakan mendukung kegiatan kita dalam program bidang rohanian, yaitu ibadah bersama yang bisa kita laksanakan pada saat ini. Nah, demikian juga ucapan terima kasih kami kepada WBI atau Wanita Betel Indonesia yang sudah secara khusus yang sudah berjerih lelah ya, bahkan dengan penuh keikhlasan menyiapkan diri, tempat, waktu, dan sebagainya, bahkan mungkin juga sampai kepada materi. Nah, untuk itu saya pribadi bahkan atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Nah, demikian juga kepada ibu-ibu hadirin semuanya. Sekali lagi terima kasih karena bisa hadir bersama-sama pada saat ini dalam kebersamaan kita, dalam persatuan kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang berikutnya, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, yang dilaksanakan, bahkan disiapkan oleh kaum ibu-ibu PBI ya, yang untuk menerima kita pada saat ini. Nah, dengan harapan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua PBI tadi, perjumpaan kita dalam kebersamaan ini tidak hanya untuk saat ini saja, namun bisa berlangsung seterusnya sampai kapanpun ya. Karena secara khusus kita sebagai wanita Kristen itu dengan tanpa memandang dari manapun, dari gereja manapun, suku apapun, kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Berikutnya, kami juga atas nama PWKI, bersama pengurus PWKI, yang mana beberapa waktu yang lalu ikut di dalam kegiatan musyawarah daerah yang diadakan oleh DPD PWKI Provinsi. Dengan keberangkatan kami sebagai peserta, kami sangat mendapat dukungan penuh dari kaum wanita Kota Waringin Barat khususnya, umumnya khususnya Pangkalan, sehingga kami bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan itu. Yang mana dalam kegiatan itu singkatnya tidak banyak yang dibuat, hanya pemilihan ketua DPD. Jadi ketua DPD untuk periode 2023 sampai 2028 itu sudah terpilih. Itu Ibu Dr.
sebelumnya. Nah, jadi itu yang kami hadiri beberapa waktu yang lalu. Nah, atas keberangkatan kami itu juga sekali lagi saya bersama pribadi maupun atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan bantuan, baik itu support bahkan juga materi yang sudah diberikan kepada kami. Nah, adapun untuk laporan dan lain sebagainya mungkin nanti kita ada waktunya ya, dalam waktu dekat ini, kalau mudah-mudahan kalau bisa sebelum Natal, tidak mungkin setelah Natal, kita akan mengundang perwakilan-perwakilan dari masing-masing denominasi gereja untuk duduk bersama membicarakan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya ini. Nah, karena terus terang saja kepengurusan PWKI yang ada dengan kami itu kalau tahunnya itu sudah 7 tahun. Ya. Tapi di dalam 7 tahun ini ada beberapa tahun yang lalu 7 masuk ke 8. Ada kurang lebih 3 tahun itu vakum. Nah, sehingga tidak ada kegiatan apa-apa yang kami lakukan. Hanya setelah COVID itu reda, kita mulai dari awal 2022. Nah, itu kita 2023 kemarin ya, baru mulai 2023 kemarin kita memulai dalam bidang kerohanian, yaitu melaksanakan ibadah bersama ataupun ibadah mungkin seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan mengenai apa yang kami dapat dalam kegiatan kami pada beberapa hari yang lalu. Nah, berikutnya pesan kami kepada kaum wanita untuk lebih dan lebih giat lagi kita di dalam pelayanan, karena seperti apa yang dipesankan di dalam 1 Korintus pasal 58 itu menyatakan intinya kita giat melakukan pelayanan itu tidak akan sia-sia, dan harapan kita semuanya akan membawa berkat. Amin. Berikutnya saya menyatakan bahwa ibadah kita untuk tahun 2023 ini di sini adalah penutup untuk tahun ini. Karena Desember kita tidak mungkin melaksanakan ibadah rutin, kita pun fokus kepada pelayanan Natal. Nah, sehingga nanti harapan kami kepada bidang kerohanian supaya mulai mempersiapkan jadwal ibadah kita ya, untuk tahun 2024. Maaf, kebetulan ini Bu Pendeta Susi baru hadir dan kebetulan beliau Ketua Bidang Kerohanian. Jadi sekaligus kita menyampaikan bahwa ibadah hari ini adalah ibadah penutup untuk tahun 2023 ini. Nanti kita lanjutkan pada tahun 2024. Mungkin paling cepat itu bulan Februari. Ya. Kalau Januari kemungkinan kita belum bisa maksimal untuk melakukan kegiatan kita. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ketua PPKI yang sudah memberikan sambutan yang hangat untuk kita semua di tempat ini. Sebelum memulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu himne PPKI. Pada petugas Ibu Lucia dipersilakan.
Terima kasih untuk Ibu Rucia yang sudah pimpin kita. Kita masuk di dalam sesi ibadah saat ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa karena kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, saat ini kami undang Roh Kudus untuk bekerja di antara kami Tuhan. Engkau yang menyertai rangkaian ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Engkau yang mengurapi kami semua dengan pengurapan-Mu Tuhan. Biar kami semua yang ada di tempat ini merasakan Tuhan jamahan-Mu, lawatan-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga ketika kami datang di tempat ini, kami pulang, kami tidak lagi menjadi satu pribadi yang sama. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang menyatukan setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi ibu-ibu saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah saat ini Tuhan Kau tibakan mereka dengan selamat sampai ke tempat ini Tuhan, untuk kami sama-sama beribadah. Dan saat ini Bapa, biarlah Engkau Tuhan menyertai ibadah kami. Kami mohon darah Yesus menutup bungkus setiap kami di tempat ini Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan Tuhan dengan lancar. Dan kami Tuhan mau berdoa untuk setiap kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa pengganggu apapun Tuhan yang mencoba mengacaukan ibadah kami, mengacaukan pikiran kami. Saat ini kami bersatu hati kami perkatakan, kami ikat tolong dihancur patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah saat ini kemuliaan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Darah Yesus menutup bungkus membentengi tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu kita. Yesus kami puja.
Yesus permataku. Mari sama-sama kita bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan.
pujian dari anak-anak sekolah minggu. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Kita semua mau mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan remaja Bukit Sion. Pada anak-anak yang sudah mempersiapkan diri dipersilakan. Shalom. Jadi kami di sini anak sekolah minggu dan remaja akan menyanyikan lagu Tiada Nama Lain. Tiada
yang manis buat kita semua di tempat ini. Tiada nama lain bagi kita selain nama Yesus yang menjadi sumber keselamatan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, puji angkat. Kita semua
kita di tempat ini untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa di dalam hidup ini Tuhan Kau sudah memelihara setiap kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami semua Tuhan diberkati dan berkecukupan di dalam segala hal. Saat ini Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah saat ini Tuhan Kau kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau Tuhan yang memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat yang berlimpah. Diberkati oleh Tuhan setiap yang memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Yang bertugas dipersilakan. Thank you.
untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan saat ini kami juga rindu untuk mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, Engkau pimpin kami sekalian, agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat menyerap seluruh kebenaran yang disampaikan sore hari ini, dan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami, dan mampukan pula untuk kami melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat sore sidang BBKI yang dikasih oleh Tuhan. Salam. Saya atas nama Gembala dan keluarga besar di Bukit Siang sangat bersukacita sore hari ini. Kenapa? Ini yang kedua kalinya BBKI beribadah di tempat ini, dan dua kali pula saya diperkenankan oleh sidang WP untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan sambil dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saya baca untuk kita semua. Yang berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Dari nas yang kita baca sore hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita kaji ulang. Saya percaya kita sudah paham semua. Apalagi saya ada beberapa ibu pendeta di sini, ya. Tapi coba kita kaji. Ya. Yang pertama tentang kata mengucap syukur atau bersyukur. Kalau kita melihat dari bahasa asli kita, ya, ini kurang lebih pengertiannya berterima kasih. Ya. Jadi mengucap syukur itu sama dengan berterima kasih. Tetapi saya melihat ibu-ibu, ya, bahwa mengucap syukur atau berterima kasih ini bukan sekedar biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang sangat dalam yang mesti kita pahami, bahwa sesungguhnya kita mengakui keberadaan Allah di dalam berkarya di dalam hidup kita. Kita akui itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perintah mengucap syukur itu pertama-tama ditujukan kepada jemaat di Tesalonika yang pada saat
saat surat ini ditulis hanya berusia 6 bulan. Jadi kita bisa bayangkan jemaat yang masih muda, secara rohani mereka belum banyak ya mengetahui tentang Alkitab. Dan jemaat di Tesalonika itu mengalami banyak sekali penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang ada di sana. Itu yang pertama. Berikut bagian kedua ya. Perintah mengucap syukur ini juga bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kepada kita semua yang ada di sini. Amin, Bapak Ibu. Perintah mengucap syukur ditujukan kepada semua orang yang takut akan Tuhan. Berikutnya, saya singkat saja karena saya tanya-tanya ya. Kalau di tempat teman tidak boleh panjang-panjang itu. Ya, jadi saya berusaha sesingkat mungkin ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik di sana ya. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Entah itu kita punya duit, entah itu kita tidak punya duit, entah itu kita sehat atau kita sakit, atau banyak hal yang menerpa kehidupan umat manusia di muka bumi ini, termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan perintah ini ditujukan kepada kita supaya kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya pikir kita berpikir kritis sore hari ini. Kenapa perintah Tuhan demikian? Apakah kalau umat-umat Tuhan tidak bersyukur, apakah itu berubah menjadi bukan Allah? Jawabannya tidak. Karena Alkitab yang mengatakan. Apakah kalau umat-umat Tuhan tidak mengucap syukur, kuasanya berkurang? Juga tidak. Karena Allah yang mengatakan, Alkitab yang menyatakan. Nah lalu Bapak Ibu, maaf saya ingat Bapaknya biasa khotbah cuma lalu Ibu-ibu ya, maksud Tuhan ya memerintahkan umat-umat Tuhan mengucap syukur dalam segala hal untuk siapa? Ini penting ya, supaya kita semakin giat lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Semoga kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 100 ya, Perjanjian Lama. Ayat 3, 4 dan 5 saya baca untuk kita semua. Yang berbunyi demikian, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya ulangi sekali lagi, bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya. Saya ulangi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Kenapa Tuhan
memerintahkan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kita yang ada di dalam rohani, termasuk saya, tegas, ya, bisa dikatakan dialah yang menjadikan kita, ya. Jadi dialah yang menjadikan saya dan Anda, ya. Ini penting bahwa kita lahir ke muka bumi ini bukan hanya karena ada seorang ayah dan ibu, tetapi melalui ayah dan ibu terangkum di dalam rencana Tuhan sehingga kita ada sore hari ini. Nah, jadi ibu-ibu, ya, ini yang mesti kita imani sore hari ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Yesus. Selanjutnya masih ayat yang ketiga, ya, dan punya dialog kita. Nah, jadi kita yang ada di sini bukan orang sembarangan. Kita milik raja di atas segala raja. Amin, Bapak Ibu. Maaf, sekali terus saya nyebut Bapak, ya. Kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini milik raja di atas segala raja. Amin. Kita sangat bersyukur. Allah tidak melihat warna kulit kita. Allah tidak melihat latar belakang budaya kita. Allah tidak melihat pendidikan kita. Allah tidak melihat status sosial kita. Tetapi semua orang-orang yang takut akan Tuhan, tatkala mereka mengucap syukur, mereka milik Tuhan. Nah, kemudian ibu-ibu, ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Mungkin kita bisa berpikir, ya, apakah kita cukup tahu berita bahwa Tuhan itu baik? Tidak tahu. Kita mesti mengalami kebaikan Tuhan. Saya bersaksi sedikit, ibu-ibu, ya. 25 tahun yang lalu saya melayani di Sungai ITSP. Jemaatnya lebih banyak di sana. Cuman karena saya pegawai, saya seorang guru, ya. Jadi hari Minggu pagi sana, kemudian selesai ibadah saya pulang. Itu belasan tahun. Pada suatu ketika saya sampai di sana, katanya, ini ada whistle box. Saya pikir dari siapa? Saya lihat nominal uang yang ada di situ, kalau sekarang puluhan juta. Nah, kemudian siapa pengirim? Maaf kalau di sini ada orang Bataknya, itu orang Batak. Ibu lagi, marganya Siahaa dari Jakarta. Jujur ibu-ibu, ya, saya tidak pernah ketemu sama ibu. Tidak pernah kenal. Saya tidak tahu mereka, ibu itu tahu saya dari mana. Mungkin dari sinode yang di Jakarta, tetapi
Itu berakhir. Saya sedikit bingung bagaimana cara. Waktu itu hubungan telepon tidak seperti sekarang ini ya. Cuma saya melihat alamat itu, saya telusur ke alamat yang bersangkutan, mengucapkan terima kasih, dan sampai sore hari ini saya tidak mengenal beliau. Itu baru salah satu bukti kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kepada yang muda-muda, jangan takut melayani Tuhan, jangan takut menjadi hamba Tuhan, karena janji Allah bahwa sesungguhnya Allah menyertai semua pelayan Tuhan di semua generasi sampai akhir zaman. Itu sebabnya kami tetap semangat melayani Tuhan. Umur saya tidak muda lagi, Ibu-ibu, 75 tahun. Tapi hari ini saya masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani. Itu salah satu kebaikan Tuhan yang mesti diakui. Dan banyak hal kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan Tuhan mau terus memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, kemudian masih di ayat yang kelima, di sana dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu setia luar biasa, Ibu-ibu. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita hitung-hitung ya, kita seringkali melukai hati Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi Tuhan itu setia. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita semua yang ada di sini sore hari ini bangga punya Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Berikut masih ayat yang kelima, kesetiaannya turun-temurun. Nah, jadi setianya bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tetapi untuk anak cucu kita sampai Tuhan Yesus datang. Kesetiaan Allah tidak pernah. Sekali lagi, kita bangga punya Yesus. Kita berbahagia kalau sore hari ini dari semua denominasi gereja kita menjadi satu, kita memalukan Dia. Saya tekankan sekali lagi, Allah kita setia sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir sudah tidak lama, kita baca di dalam Yunus. Dan lihat contoh kebaikan Tuhan dengan perikop ya, Yunus pasal 2, dengan perikop 2 ucapan syukur Yunus. Kita baca ayatnya yang ke-9 dan 10. Saya baca untuk kita semua. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Ini contoh kebaikan Tuhan.
Tuhan. Saya, ibu-ibu ya, tidak habis pikir ada seorang nabi kok merasa begitu. Ada seorang nabi tidak taat. Ada seorang nabi membantah perintah Tuhan. Tuhan bilang, ayo Yunus ke Niniwe. Yunus dalam hatinya kata, tidak, saya ke Tarsis. Kita tahu semua jalannya cerita ya. Dia mengingkari perintah Tuhan. Ini satu pelanggaran yang serius. Tidak taat kepada Tuhan, membantah kepada Tuhan, tidak menurut. Tetapi pada saat Yunus dalam kondisi tidak berdaya, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Yunus menyesali pelanggarannya. Ini kebaikan Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, baik sengaja pun tidak sengaja, mungkin pelanggaran kita beda dari Yunus, tapi semuanya itu membuka kita ke hati Tuhan. Tetapi kita tahu hari ini, tatkala kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu keliru, kemudian kita menggunakan diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Yunus yang menjauh ada di dalam perut ikan, ucapan syukurnya naik ke hadapan Allah. Yang luar biasa, Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke dalam, sehingga Yunus dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang di sini saya sampaikan sore hari ini tentang bersyukur, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Contoh lain, ibu-ibu, ada seorang wanita yang bernama Lea, ya, itu manusia pertama dan wanita pertama yang bersyukur kepada Tuhan. Wanita ini melihat kebaikan Tuhan. Nanti Bapak dan Ibu baca, nanti ibu-ibu baca di rumah Kejadian 29 dan 30. Anak pertama, Lea, Ruben, dia hanya menaruh harapan kepada Tuhan. Anak kedua, Simeon, dia menyatakan bahwa dia tidak dicintai oleh suami. Anak ketiga, dia juga kembali menaruh harapan. Anak keempat, dia bersyukur kepada Tuhan. Yehuda, kita tahu ya, Lea, tokoh wanita ternama di dalam perjanjian lama. Melalui Lea ini lahir orang-orang hebat, rohaniawan ternama. Saudara tahu, Miriam, Harun, dan Musa keturunan siapa? Lewi, anak Lea, perempuan yang bersyukur kepada Tuhan. Nah kemudian Raja Daud, anak siapa? Keturunan siapa? Keturunan Yehuda, anak Lea. Dan dari Daud ya, kalau kita baca, saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita melihat di Matius, Yusuf
dari garis Yusuf ya ke atas. Yusuf adalah anak Salomo, putra keempat dari Batseba, istri Daud. Nah kemudian kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 3 ya, di sana ada Sisila, itu dari si perempuan. Di sana dikatakan Yusuf anak Eli. Sebetulnya Eli itu mertuanya, karena budaya Israel garis keturunan selalu laki-laki. Kalau naik ke atas itu anak Natan, putra ketiga dari Batseba, juga dari istri Daud. Luar biasa. Dua manusia ini menjadi saluran anugerah Tuhan. Lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentu ibu-ibu, Tuhan punya rencana yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk kita yang ada di sini. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberikan kekuatan kepada kita. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik, Allah yang luar biasa, Allah yang maha sempurna. Kasih Tuhan terpatri di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya berita firman Tuhan sore hari ini dapat memberikan kekuatan baru untuk membangun semangat baru di dalam hidup kami, sehingga kami terus melangkah maju untuk melayani Tuhan. Kami dapat meniti kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman Tuhan, kebenaran Allah yang disampaikan sore hari ini termeterai di dalam kehidupan kami semua. Dan secara khusus dari tempat ini kami berdoa untuk sidang PMKI Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak, kami percaya apa yang terjadi saat ini itu bukan kebetulan, tetapi di balik itu semua ada rencana Tuhan, sehingga terbangun tubuh Kristus yang sempurna, sehingga semua denominasi gereja menjadi satu. Kami sehati sepikir, kami dapat mengemban satu tugas yang besar dan mulia untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati sidang PMKI sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan berkenan memberkati kami sekalian. Dan sebentar Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapak, Engkau terus menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami, hari lepas hari, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Dan kembali sebelum nanti saya serahkan kepada Bosip Peter, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PBKI dan jajarannya yang mempercayakan kami sore hari ini untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya sebelum santap bersama, kita semua di tempat ini mau mengabadikan kebersamaan kita pada penghujung tahun untuk foto-foto bersama. Untuk itu diminta kesediaannya bagi ibu-ibu PBKI sekalian untuk kita semua sama-sama mengabadikan kebersamaan kita dengan foto bersama di atas mimbar ini.